CEO Kapten Timnas Amin Thomas Trikalsi Lembong atau Tom Lembong dilaporkan oleh advokat Lingkar Nusantara atau advokat Lisan ke Bawaslu. Tom Lembong dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan unggahan pasal palsu terkait UU Pemilu yang mengatur hak presiden berkampanye. Tanda bukti penyampaian laporan itu bernomor 053-LP-PP-RI-00.00-1-2024 tertanggal Senin 29 Januari 2024. Laporan ini bermula daripada Jumat 26 Januari 2024. Tom Lembong melalui akun Instagramnya disebut mengunggah sebuah gambar yang menampilkan pasal 299 ayat 1 sebagaimana dikutip sebagai berikut. Pasal 299 ayat 1 menjadi berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga, saudara atau semeda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Padahal menurut tim advokat Lisan, Hendarsom Marantoko, pasal 299 ayat 1 itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut dinilai palsu karena belum sah dan masih dimintakan di Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian dari Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, unggahan Tom Lembong tersebut dinilai jelas keliru sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tom Lembong diduga melanggar ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga Hendarsom meminta KPU dan Bawaslu mendahului pelanggaran yang akan atau sedang terjadi. Ya, hari ini hari Senin tanggal 29 Januari 2024, saya Hendarsom Marantoko, Ketua Umum Lisan Lingkar Nusantara dengan ini melaporkan Saudara Tom Lembong ke Bawaslu RI. Jadi latar belakangnya sebagaimana kita ketahui pada beberapa waktu yang lalu Pak Presiden Jokowi itu sempat ditanyakan oleh wartawan, ya kan, apakah seorang presiden itu boleh berkampanye atau tidak. Ya, kemudian Pak Jokowi menjelaskan bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara itu boleh berkampanye sesuai dengan pasal 299 ayat 1. Ya, dan ada syarat-syaratnya supaya presiden itu bisa berkampanye. Ya, pasalnya sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya melihat dan mendapatkan info bahwa ternyata salah satu co-kapten daripada Timnas Amin, yaitu Saudara Tom Lembong, ini menggugah capturean pasal 299 ayat 1 yang tidak benar atau pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang palsu. Nah, kemudian saya cek ke IG-nya, di story-nya itu ternyata benar. Beliau menggugah pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang tidak benar, yang isinya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden, ya kan, tidak boleh berkampanye apabila mempunyai hubungan darah, ya kan, dengan peserta pemilu. Kurang lebih isinya seperti itu ya. Atau dalam bahasa lebih gampang itu presiden dan wakil presiden boleh berkampanye asal tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan darah, hubungan semanda dengan calon presiden dan wakil presiden. Dan oleh karena itu ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran yang ada di dalam pasal 280 ya ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu, ya kan, sebagai seorang co-captain atau tim dari paslon nomor 1 ya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, beliau menggugah sesuatu hal yang palsu dan tidak benar.
Dan kami patut menduga hal tersebut dilakukan untuk merespon statement dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, dan beliau melakukan manuver ya kan dengan menggugah pasal palsu tersebut. Sehingga oleh karena itu ini ada pelanggaran, menghasut dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu masyarakat menjadi riuh ya, masyarakat menjadi terpengaruh dengan isu tersebut. Saya sudah videokan ya, dan oleh karena itu juga saya juga sebenarnya mempertanyakan keintelektualitasan dari seorang Tom Lembong yang ternyata menggugah itu mengambil dari Google, mengcapture sumbernya dari Google. Nah, saya sudah capture itu dan ternyata sudah tidak ada lagi itu di Google. Jadi bagaimana seorang yang katanya merupakan seorang intelektual ya, yang lulusan Harvard hanya memberikan informasi berdasarkan Google, ya kan, tidak memverifikasinya lagi. Dan oleh karena itu saya menduga dua hal, bahwa satu, beliau memang benar-benar intelektualitasnya ini kita ragukan, ya kan, karena menggugah hasil googling saja tanpa memverifikasi, ya. Yang kedua, beliau memang dengan sengaja ingin menghasut masyarakat, ingin memberikan disinformasi kepada masyarakat tentang hal yang tidak benar, ya kan, sehingga ya kan pasal 299 ayat 1 yang asli ini menjadi kabur. Bahwa ya faktanya pasal yang palsu tersebut yang diunggah oleh saudara Tom Lembong ini adalah pasal yang saat ini sedang dimintakan di MK, ya. Jadi bukan merupakan norma hukum, ya. Bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Kalaupun itu dikabulkan, ya kan, itu putusan MK itu tidak berlaku surut ke belakang, hanya berlaku ke depan. Dan saya yakin juga ini tidak akan dikabulkan, ya. Jadi oleh karena itu kita laporkan, kita ingin pemilu ini damai, dan seorang co-captain, ya, artinya merupakan seorang yang mempunyai kedudukan di struktur Timnas Amin yang sangat penting, menggugah hal yang hoax seperti ini patut kita sayangkan. Dan oleh karena itu kami melakukan, ya, advokat dari Lingkar Nusantara Del Lisan melakukan upaya konstitusional kami melaporkan hal ini ke Bawaslu. Terima kasih, salam demokrasi. Yang saat itu tuh bukan seharusnya yang dipublish sama Pak Lembong. Nah, ini gimana sih tanggapannya? Saya kira ini sebaiknya dijawab oleh tim hukum, ya kan? Karena saya subjeknya, ya, jadi secara profesional biasanya subjek tidak mengkomentari dirinya sendiri, ya kan? Jadi nanti tolong ditanyakan kepada tim hukum, ya, apakah ada perkara atau ada substansi, ya kan? Dan tentunya kami selalu akan menghormati proses hukum yang valid dan transparan, ya, dan sesuai peraturan yang berlaku, ya.